Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faisara Kairnisa dengan NIM 100111138242929. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan metode penilaian postur kerja. Metode penilaian postur kerja yang saya pilih adalah REBA. Apa sih kepanjangan dari REBA? REBA adalah Rapid Entire Body Assessment atau metode penilaian postur kerja di seluruh tubuh. Lalu apa saja sih tujuan dari pengukuran REBA? Yang pertama yaitu menilai tingkat risiko gangguan muskuloskeletal pada seluruh tubuh. Yang kedua, mengidentifikasi postur kerja yang berpotensi untuk menimbulkan cedera atau kelelahan. Lalu yang terakhir yang tiga, menjadi dasar untuk merancang pekerjaan atau alat kerja agar lebih ergonomis. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu menganalisis posisi leher. Jadi ketika leher menekuk ke arah depan sekitar 0-20 derajat maka dia akan plus 1. Lalu ketika lebih dari 20 derajat maka akan plus 2, dan ketika leher menekuk ke arah belakang dia akan plus 2. Di sini ada penyesuaian, jika leher berputar ke arah kanan ataupun kiri dia akan ditambah 1. Lalu ketika leher itu ditekuk ke kanan ataupun ke kiri dia akan plus 1. Jadi pada gambar ini terlihat bahwa lehernya itu lurus ataupun 0 derajat, maka di sini poinnya akan 1 dan dia tidak berputar ke arah ke kanan ataupun kiri ataupun menekuk ke kanan ataupun ke kiri, maka skornya akan tetap 1. Lalu langkah kedua yaitu menentukan posisi batang tubuh. Jadi batang tubuhnya itu menekuk atau tidak. Ketika posisi badannya itu lurus maka dia akan plus 1. Ketika batang tubuhnya itu ke belakang, dia akan plus 2. Ketika batang tubuh itu 0-20 derajat, dia akan plus 2. Dan 20-60 derajat, dia akan plus 3. Ketika lebih dari 60 derajat, seperti pada gambar, dia akan plus 4. Nah, di gambar ini terlihat bahwa bapak tukangnya sedang membungkuk, maka poin dari posisi batang tubuh itu 4. Nah, ini ada penyesuaian. Jika batang tubuhnya itu berputar ke arah kanan ataupun kiri dia plus 1, dan dia posisinya menekuk ke kanan ataupun ke kiri dia plus 1. Tapi pada gambar di sini bapaknya posisinya hanya lurus, maka poinnya itu 4. Lalu langkah yang ketiga, kita menentukan kaki. Jadi terlihat pada kaki, jika misalnya pada gambar yang pertama ini kakinya itu sejajar maka plus 1, jika kedua kaki itu tidak sejajar maka plus 2. Dan di sini ada penyesuaian, jika ditekuk 30-60 dia maka ditambah 1, jika dia lebih dari 60 derajat maka ditambah 2. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa kakinya itu tidak sejajar jadi plus 2. Dan di sini juga ada penyesuaian, ketika diukur kaki bapak ini lebih dari 60 derajat maka ditambah 2, maka leg score-nya itu adalah 4. Lalu pada step 4 ini adalah penjumlahan pada tabel A. Nah, bisa dilihat pada next score itu 1. Jadi kita bulatin di sini 1. Lalu ada trans score atau skor batang tubuh. Itu ada 4. Dan leg score-nya atau skor kaki itu ada 4. Maka di sini kita bisa luruskan di sini. Jadi di sini bisa kita tarik ke sini, lalu ke sini. Maka skornya itu 7. Kita masukkan ke sini 7. Jadi pada langkah kelima yaitu skor penambahan beban. Jika dia kurang dari 11 pound maka dia akan plus 0. Jika dia 11-22 pound dia akan plus 1. Jika dia lebih dari 22 pound dia akan plus 2. Dan jika ada peningkatan kekuatan secara cepat dia akan penambahan 1. Ini penyesuaian.
Maka pada gambar ini terlihat bahwa di gambar itu bebannya itu kurang dari 11 pound dia, maka skornya itu 0. Nah, pada langkah ke-6 ini penambahan dari skor dari langkah 4 dan langkah 5, 7 ditambah 0 sama dengan 7. Maka skor A-nya ada 7. Lalu next ke tahap langkah ke-7. Jadi selanjutnya itu adalah langkah ke-7, yaitu menganalisis posisi lengan atas. Jadi jika dia posisi lengan atas ke depan atau ke belakang sejauh 20 derajat, maka dia akan plus 1. Jika dia lebih dari 20 derajat ke arah belakang, dia akan plus 2. Dan jika ke arah depan 20-45 derajat, dia akan plus 2. Dan jika dia 45-90 derajat, dia akan plus 3. Dan lebih dari 90 derajat, maka dia akan plus 4. Nah, terlihat pada gambar posisi lengan atasnya itu berada di sini, maka akan plus 3. Nah, ini ada penyesuaian. Jika posisi bahunya itu mengangkat, maka dia akan plus 1. Jika lengan atasnya itu abduksi atau ke kanan ataupun ke kiri, maka dia akan plus 1. Dan jika ada bantuan dari benda seperti meja ataupun orang, maka dia akan min 1. Nah, terlihat pada gambar ini bahunya tidak naik dan lengannya itu lurus ke depan dan tidak dibantu oleh benda maupun orang, maka dia akan tetap plus 3 dan tidak ada penambahan skor. Selanjutnya itu langkah ke-8, yaitu menentukan lokasi lengan bagian bawah. Jika 60-100 derajat, maka dia akan plus 1. Jika dia 0-60 derajat ataupun lebih dari 100 derajat, maka dia akan plus 2. Nah, jadi terlihat pada gambar itu terletak pada posisi ini, maka skornya itu skor lower arm-nya itu 2. Lalu langkah ke-9 itu menentukan lokasi pergelangan tangan atau waist position. Maka jika dia kurang dari 15 derajat, maka dia akan plus 1. Jika dia lebih dari 15 derajat, maka skornya itu adalah plus 2. Nah, terlihat pada gambar dia kurang dari 15 derajat, maka waist skornya itu adalah 1. Nah, di sini ada penyesuaian. Jika pergelangan tangannya itu berputar, maka dia akan plus 1. Nah, terlihat pada gambar itu pergelangan tangannya itu berputar seperti ini, tidak seperti ini, maka dia akan penambahan poin, maka waist skornya itu adalah 2. Jadi pada selanjutnya itu adalah langkah ke-10. Jadi kita akan menghitung pada tabel B. Jadi ini upper arm skornya itu 3, ininya itu 3, di tabel B nya itu 3, lalu lower arm nya itu 2, dan waist skornya itu adalah 2. Jadi di sini bisa kita tarik. Titik temunya itu ada di angka 5. Jadi di sini pada step 10 dapat kita isi pada tabel B itu 5. Selanjutnya itu ada langkah ke-11, penambahan skor coupling. Jadi jika pegangannya pas itu poinnya 0. Jika posisinya itu dapat diterima tapi tidak ideal, itu tuh skornya itu 1. Jika pegangannya itu kurang pas tapi masih dapat diterima, itu plus 2. Jika tidak ada pegangan ataupun tidak aman bagi body, maka poinnya 3. Nah, terlihat pada gambar itu pegangannya itu pas, maka skornya ini 0. Jadi 5 ditambah 0 itu skor B-nya itu 5. Nah, lalu untuk mengisi tabel C, kita lihat dari skor A dan skor B. Skor A-nya itu 7, kita lingkarin 7. Skor B-nya itu 5. 5. Lalu kita tarik, titik temunya itu ada di angka 9. Jadi kita isi di sini
tabel C-nya itu 9. Nah, di langkah ke-13 ini ada skor aktivitas. Jika satu atau beberapa bagian tubuh itu menahan selama 1 menit, maka dia akan +1. Jika ada pergerakan kecil dan berulang selama 4 kali per menit, maka dia akan +1. Dan jika ada perubahan signifikan, maka dia akan +1. Nah, di sini terlihat pada gambar ini tukangnya itu sedang mengaduk semen dan melakukan lebih dari 4 kali dalam per menit, maka skornya itu, activity skornya itu 1. Jadi 9 ditambah 1 sama dengan 10. Jadi final reba skornya itu 10. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa pekerjaan ini memiliki risiko yang tinggi dan memerlukan penyelidikan dan perubahan lebih lanjut. Jadi, final reba skor dari penilaian reba ini yaitu 8. Jadi, kesimpulannya pekerjaan ini memiliki risiko yang tinggi hingga perlu penyelidikan dan perubahan yang lebih lanjut. Jadi, guna dari penilaian reba ini yaitu kita dapat mengetahui bagian tubuh mana yang berisiko untuk mengalami cedera, dan menjadi langkah awal kita untuk melakukan perubahan di lingkungan kerja agar pekerjaan lebih ergonomis dan aman. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.